Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam rangka mempelajari pendidikan agama Islam yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang pengelolaan wakaf. Sebagai bahan dasar, ada pertanyaan buat kalian semua. Mengapa harus wakaf? Mengapa harus wakaf? Maka jawabannya akan kalian dapatkan pada akhir pertemuan ini. Pada dasarnya, ajaran Islam mengisyaratkan untuk melakukan upaya pemberdayaan ekonomi umat yang harus diproyeksikan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip tersebut salah satunya dapat diaplikasikan melalui pengelolaan wakaf yang amanah dan profesional agar pahalanya terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan tersebut telah meninggal dunia. Mari kita perhatikan beberapa gambar yang akan kalian lihat pada slide berikutnya. Silakan kalian amati dan perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di layar. Ya, yang pertama ada mata uang, ada Al-Quran, ada kebun kurma, ada saham, ada tanah, ya. Ada rumah sakit, ada sumur. Masya Allah, ini sumur sahabat Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ada juga properti, mobil atau kendaraan, dan ada juga masjid atau musola. Ya. Semua yang kalian lihat, ini adalah bagian daripada harta-harta yang diwakafkan. Dan insya Allah semuanya bisa bermanfaat. Apakah itu untuk pribadi manfaatnya atau untuk banyak orang? Untuk selanjutnya, mari kita pelajari lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang pengelolaan wakaf. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama tentang pengertian dan hukum wakaf. Yang kedua, rukun serta syarat wakaf. Yang ketiga, hikmah dan keutamaan wakaf. Yang keempat, harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Tentang pengertian dan hukum wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan, al-habs, dan mencegah al-man'u. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Dari segi istilah atau dari segi syar'i, bahwa wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah miliknya yang dijadikan tempat pemakaman umum atau TPU. Oleh karena itu, tanah yang dimaksud tidak boleh diambil, diwariskan, atau dihadiahkan lagi kepada orang lain. Bagaimana hukum wakaf? Wakaf hukumnya sunnah. Namun, bagi pemberi wakaf, merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan amaliyah sunnah yang sangat bermanfaat? Karena bagi wakif merupakan sedekah jariyah. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil wakaf untuk keperluan umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah atau putuslah semua amal kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya. Jadi ketika manusia meninggal dunia, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Mengenai sedekah jariyah pada hadis tersebut, ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis adalah tentang wakaf. Maka wakaf itu adalah pahala yang terus mengalir sekalipun orangnya yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Subhanallah. Selanjutnya, rukun dan syarat wakaf. Rukun dan syarat wakaf. Yang pertama ada wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua ada al-mauquf, benda yang diwakafkan. Yang ketiga ada al-mauquf alaih, orang yang menerima manfaat wakaf. Dan yang terakhir ikrar atau lafaz yang diucapkan oleh orang yang mewakafkan dan diterima oleh orang yang menerima wakaf. Keempat rukun wakaf yang telah Bapak sebutkan di awal tadi, maka masing-masing ada syarat-syaratnya. Yaitu yang pertama, syarat-syarat bagi wakif, orang yang berwakaf. Yang pertama, milik sendiri. Artinya, memiliki penuh harta yang ingin diwakafkan. Dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Yang kedua, wakif harus berakal. Maksudnya tidak sah wakaf dari orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Yang ketiga, wakif harus balik. Artinya sudah dewasa, mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Dan yang keempat, rasyid. Artinya bertindak secara hukum. Orang bodoh, orang yang sedang bangkrut atau muflis, dan orang yang lemah, ingatannya tidak sah mewakafkan hartanya. Benda yang diwakafkan atau al-mauquf dengan syarat-syarat. Yang pertama adalah barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, maka pengalihan milik ketika itu tidak sah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan harus milik orang yang berwakaf. Ya. Jangan milik orang lain. Harus milik sendiri. Dan yang keempat, harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain. Atau mufarrazan. Atau disebut dengan istilah ghaira sa'i. Ya, jadi jangan sampai harta yang diwakafkan itu nempel dengan harta orang atau masih dalam harta gabungan. Rukun wakaf yang ketiga, orang yang menerima wakaf atau al-mauquf alaih. Al-mauquf alaih diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, tertentu atau muayyan. Artinya, orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. Apakah seorang, 2 orang, atau sekumpulan orang, semuanya mempunyai kriteria tertentu dan tidak boleh diubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tersebut adalah orang yang boleh memiliki harta. Dengan demikian, orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi atau non-muslim yang bersahabat yang memenuhi syarat tersebut boleh memiliki harta wakaf.
Orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah untuk menerima wakaf. Yang kedua, tidak tertentu atau ghairu muayyan. Artinya, berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya secara rinci. Seperti untuk orang fakir, orang miskin, tempat ibadah, makam, dan lain-lain. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghairu muayyan, yaitu yang menerima wakaf, hendaklah dapat menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan. Dan dengan wakaf, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditunjukkan hanya untuk kepentingan Islam saja. Rukun wakaf yang keempat yaitu sigat atau ikrar wakaf atau lafadz yang diucapkan oleh si wakif. Syarat-syarat sigat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau ta'bid. Tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batas waktu tertentu. Misalkan begini, si wakif mengucapkan wakaf, saya wakafkan ruko ini selama 5 tahun. Kalau 5 tahun selesai berarti rukonya saya ambil kembali. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ucapannya ada batas. Kemudian yang kedua, ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ya. Yang ketiga, ucapan ikrar wakaf bersifat pasti. Dan yang keempat, ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Artinya kalau misalkan tanah ini saya wakafkan, jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka tanah ini kembali milik saya. Itu nggak boleh. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf sah. Wakaf atau si wakif tidak dapat lagi menarik kembali kepemilikan harta tersebut karena telah berpindah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penguasaan harta tersebut berpindah kepada orang yang menerima wakaf. Secara umum, penerima wakaf dianggap pemiliknya, tetapi bersifat tidak penuh atau ghairu tammah. Karena pada dasarnya, harta yang diwakafkan itu sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang menerima harta wakaf itu hanyalah sebagai penerima amanah untuk mengelola secara profesional dan secara transparan. Selanjutnya, bagaimana hikmah dan keutamaan wakaf? Hikmah dan keutamaan wakaf. Ibadah wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali. Namun demikian, wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Hal ini kenapa? Karena disebabkan wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai, seperti tanah, bangunan, atau benda lainnya. Jika seorang muslim mengetahui betapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf, meskipun hanya sekedar 1 meter tanah. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang mewakafkannya telah meninggal dunia. Artinya, pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Enak ya? Walaupun kita misalkan sudah meninggal, tetapi kita mewakafkan sebidang tanah misalkan. Tanah itu kita wakafkan untuk digunakan masjid, ataupun pesantren, ataupun musola, ataupun panti asuhan, yatim piatu, atau jalanan bisa. Selama tanah tersebut masih digunakan oleh masyarakat, walaupun kita sudah meninggal dunia, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Ya. Selanjutnya, harta wakaf dan pemanfaatannya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan amal para sahabat, harta wakaf berupa benda yang tidak habis dipakai dan tidak rusak jika dimanfaatkan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Harta benda wakaf adalah
harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang. Selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri atas dua macam. Sekali lagi, harta benda wakaf terdiri atas dua macam. Yang pertama, benda tidak bergerak, dan yang kedua, benda bergerak. Yang pertama, wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak mencakup beberapa hal. Yang pertama, hak atas tanah. Ya, andai kata yang diwakafkan itu tanah, maka tanah tersebut bisa diwakafkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Ya, yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Jikalau tanah itu hak miliknya, maka dia boleh atau berhak mewakafkan. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan ya, yang berdiri di atas tanah. Apakah bangunan itu masjid, musola, ya, bangunan toko, rumah sakit, atau lain sebagainya. Maka dia boleh mewakafkan benda tersebut. Yang ketiga, tanaman dan benda lain ya, yang berkaitan dengan tanah. Kalau misalkan kalian punya misalkan kebun, sawah gitu kan, pohon mangga atau pohon kurma atau pohon pisang yang begitu banyak, bisa diambil manfaatnya, diwakafkan, itu bisa. Ya, itu namanya benda tidak bergerak. Dan yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Ya. Misalkan kalau misalkan punya properti, apakah itu rumah susun, kontrakan, gitu kan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, boleh dijadikan hak harta wakaf ya. Yang kedua, wakaf benda bergerak. Nah, di era modern saat ini, cakupan wakaf semakin beragam dengan kebermanfaatan yang semakin luas. Biasanya kita tahu wakaf itu benda-benda yang diam saja, yang tidak bergerak. Seperti tadi yang pertama, apakah itu bangunan, masjid, musola, panti asuhan, pesantren, dan sebagainya. Tetapi di era modern ini makin berkembang, ya, makin beragam tentang harta atau benda yang diwakafkan. Apakah itu seperti wakaf uang, ya, wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Seperti apa? Investasi pada aset-aset finansial dan pada aset-aset real. Yang kedua juga bisa berupa logam mulia, ya, emas, ya kan, atau batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang dan keuntungannya bisa digunakan untuk memberi bantuan kepada kaum duafa. Ya. Yang ketiga, surat berharga seperti saham, ya, keuntungannya itu ya bisa diambil manfaatnya, ya, untuk membantu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah diberikan kepada panti asuhan, diberikan kepada pesantren, atau kepada fakir miskin. Dan yang keempat juga ada kendaraan. Ya, kendaraan itu bisa menjadi barang wakaf. Seperti misalkan mobil jenazah atau angkutan yang digunakan untuk kemaslahatan umum, ya, untuk kemaslahatan masyarakat. Maka selama roda itu berputar, insya Allah pahalanya pun akan terus mengalir. Yang kelima ada juga disebut dengan haki, hak atas kekayaan intelektual. Ya, hak cipta, hak paten, atau merek, atau desain produk industri. Selama misalkan produk tersebut, hak cipta tersebut masih terus ya menjadi konsumsi masyarakat, maka keuntungan daripada hak paten atau desain produk tersebut bisa menjadi harta wakaf yang terus berkembang ya dan berjalan terus menerus. Dan yang keenam yaitu hak sewa. Apakah wakaf bangunan dalam bentuk rumah, kontrakan, apartemen, ya kan, yang diwakafkan, maka hasil sewa tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Masya Allah, banyak ya sekarang di era modern ini kita bisa berwakaf dengan berbagai macam cara. Ya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Ya, secara makro, secara luas, wakaf diharapkan mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Orang-orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain, bahkan modal untuk kepentingan pribadi saja dapat diberikan.
bukan dalam bentuk pinjaman, tetapi murni sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi demikian akan memperingan beban ekonomi masyarakat. Kalau kegiatan ekonomi bergerak secara teratur, tentu akan lahirlah ekonomi masyarakat dengan biaya murah. Menurut Safi Antonio, setidaknya ada 3 filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf. Yang pertama, manajemen harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Yang kedua, azas kesejahteraan ya, atau NAIR. Yang ketiga, azas transparansi dan akuntabilitas, di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun tentang proses pengelolaan dana. Dan laporannya kepada umat dalam bentuk laporan audit keuangan, termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya. Masya Allah. Jadi pada dasarnya, tidak ada yang namanya orang Islam itu miskin, ya, atau tidak mampu atau kekurangan. Andai kata semua kita orang-orang Islam itu yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala memahami tentang prinsip-prinsip wakaf. Maka tidak hanya dengan pinjaman, justru ketika kita mewakafkan, apakah itu bentuknya modal, ya kan, atau bantuan berupa uang, atau berupa tanah dan lain sebagainya, pada hakikatnya kalau semua itu kita wakafkan, tidak ada yang rugi. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya bermanfaat. Ya, kalau kita memahami prinsip wakaf, maka semuanya akan bermanfaat. Ya. Saja sih prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Nah, ini dia. Ini harus dipahami nih ketika kita ingin mewakafkan sesuatu, apakah itu benda, bangunan, atau yang lainnya. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan ya tanpa batas waktu, alias selamanya, ya selamanya, tidak dibatasi waktunya. Yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan dalam syariat. Ya, boleh si wakif diberikan kebebasan. Ya, tujuan wakafnya untuk apa nih? Misalkan ini untuk jalan, ini untuk perkebunan, ini untuk tempat sarana ibadah dan lain sebagainya. Dan yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Artinya barangnya tetap utuh, tanahnya tetap utuh, bangunannya tetap utuh. Yang diambil manfaatnya adalah keuntungannya saja yang bisa dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang ditentukan oleh si wakif. Misalkan untuk kemaslahatan umum ya. Dan yang terakhir, yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Ya, boleh si wakif meminta keuntungan dari apa yang diwakafkan, tetapi dengan catatan tujuan-tujuannya sesuai dengan syariah yang telah ditentukan. Ya, paham ya sampai di sini tentang prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang pengelolaan wakaf. Mudah-mudahan materi yang telah kita pelajari dapat menginspirasi kita untuk senantiasa ya, beribadah dengan cara mewakafkan apa yang kita miliki. Bagi kalian, apakah itu sekarang atau mungkin nanti ketika kalian sudah menjadi orang yang sukses, orang yang banyak dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, harta yang kita miliki tidak bisa kita bawa ke akhirat. Terkecuali harta tersebut kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan zakat, apakah dengan sedekah, ataupun dengan wakaf. Ya. Kalaupun kita sudah meninggal, insya Allah harta yang kita miliki bisa kita bawa ke akhirat dengan cara wakaf. Ya. Menurut Imam As-Suyuti, bahwasanya wakaf produktif adalah amal yang utama. Amalan yang manfaatnya untuk orang banyak lebih utama daripada yang manfaatnya
untuk segelintir saja. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah pertemuan ini, maka ada refleksi atau tugas buat kalian yang bisa kalian kerjakan. Oke, yang terakhir, ada tugas buat kalian sebagai refleksi dari materi-materi yang telah kita pelajari. Soal yang pertama, setelah kalian menyaksikan materi, apakah ada keinginan kalian untuk berwakaf? Ya, tuliskan alasannya jikalau ada ataupun tidak ada. Ya. Yang kedua, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang zakat dan sekarang kalian sudah selesai mempelajari tentang wakaf. Adakah perbedaan antara zakat dan wakaf? Ya, silakan kalian analisis kembali. Apakah ada perbedaan antara zakat dan wakaf? Kalau ada, apa perbedaannya? Kalau tidak ada, ya, kenapa tidak ada? Jelas ya? Oke. Baiklah, itulah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Salam sukses buat kalian semua. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada channel yang sama, pada pelajaran yang sama, dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Agar kita senantiasa istiqamah dalam rangka menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha keras untuk senantiasa jauh dan jauh serta menghindari apa-apa yang telah diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.